kata argumen sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, tapi nggak semua orang ngerti apa yang mereka maksud dengan argumen. Ada yang beranggapan argumen itu sama dengan tanggapan. Jadi ketika mereka udah menanggapi sesuatu, mereka merasa udah berargumentasi. Tapi apa benar argumen itu sama dengan tanggapan? Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, nggak semua tanggapan bisa kita sebut sebagai argumen. Misalnya kayak kemarin kasus Trans 7. Presenter Trans 7 bilang pesantren itu feodal, terus ada yang nanggepin, lu kalau belum mondok gak usah ngomong, gak usah komentar. Nah, dalam tanggapan ini bisa nggak sih kita sebut tanggapan itu sebuah argumentasi? Tentu tanggapan ini sebenarnya nggak bisa ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah argumentasi. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa argumen sama dengan debat. Jadi ketika orang sudah terlibat dalam perkelahian verbal atau debat, mereka merasa ada argumen di situ, ada tukar tambah argumentasi. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan orang berdebat itu bukan tukar tambah argumentasi. Alih-alih tukar tambah argumentasi, mereka justru malah adu otot. Mereka memaksakan pendapat mereka ke orang lain. Mereka nggak benar-benar ngeluarin apa yang kita maksud sebagai argumentasi. Nah, pertanyaan adalah, apa sih yang dimaksud dengan argumen ya? Sebenarnya argumen ini istilah teknis ya. Jadi secara teknis, argumen adalah seperangkat premis yang disertai dengan kesimpulan. Nah, premis ini apa? Premis ini sebuah klaim atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Maksudnya suatu pernyataan yang memiliki kemungkinan dia bisa benar atau bisa salah. Misalnya ada yang mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang masa. Nah, dalam pernyataan ini bisa kita sebut klaim karena pernyataan itu punya kebenaran salah atau benar, dua opsi itu. Jadi untuk membuktikan apakah Jokowi benar-benar presiden terbaik, maka kita harus menguji apa sebenarnya yang menjadi alasan daripada pernyataan itu. Atau dengan kata lain, secara sederhana, premis ini adalah giving evidence force. Dia memberikan bukti pada kesimpulan. Jadi setiap premis, setiap pernyataan, dia memberikan bukti pada kesimpulan, maka dia bisa disebut premis. Lalu apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pernyataan yang dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika pernyataan itu dibuktikan kebenarannya, maka ini disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Atau secara sederhana, kesimpulan ini adalah poin utama dari apa yang mau kita sampaikan. Sementara premis itu alasan yang mendukung poin utama kita. Misalnya, ketika presenter Trans 7 mengatakan pesantren itu feodal, itu bisa disebut kesimpulan. Kalau ada alasan yang mendukungnya, misalnya tradisi merangkak dan ngesot itu adalah bagian dari feodalisme. Jadi pesantren sedang mempraktekkan atau melestarikan budaya feodalisme atau feodal. Nah, ini baru bisa kita sebut argumen. Atau tanggapan orang-orang terhadap Trans 7 ketika mereka mengatakan Trans 7 melanggar kode etik jurnalistik, ini bisa kita sebut kesimpulan ya. Maka kesimpulan ini harus kita dukung juga dengan alasan-alasan. Misalnya Trans 7 melanggar kode etik jurnalistik karena tidak ada wawancara sekilas, tidak ada wawancara singkat atau beberapa kode etik yang dilanggar, misalnya tidak menyinggung personal, membuat berita yang berimbang dan lain semacamnya tidak terpenuhi di dalam konten-konten yang dibuat oleh Trans 7. Sehingga postingan Trans 7 harus di take down kayak gitu. Nah, ini bisa disebut dengan sebuah argumentasi. Jadi intinya adalah argumen itu harus memiliki dua unsur penting. Pertama, ada poin yang hendak dibuktikan. Yang kedua, ada alasan-alasan yang digunakan untuk mendukung poin yang mau dibuktikan itu. Kira-kira begitu teman-teman.